Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Humaira dengan NIM 201010105421 dari kelas 04 SMJP 009 ruang 428. Saya akan menjelaskan soal beserta cara penyelesaiannya guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan soal pertemuan 10, 11, 12, dan 16. Pertemuan 10 dengan soal proyek investasi R dan T masing-masing proyek memiliki umur ekonomis 2 tahun. Dana yang dibutuhkan untuk proyek investasi tersebut sama besarnya, masing-masing Rp 20.000. Return yang diharapkan dari masing-masing proyek 25%. Distribusi probabilitas dan aliran kas kedua proyek investasi selama umur ekonomisnya sebagai berikut. Tahun ke-1 usulan invest R, aliran kas mendapatkan 14.000, probabilitasnya mendapatkan 0,20. Aliran kas 14.500 dengan probabilitas 0,30. Aliran kas 16.000 dengan probabilitas 0,40. Aliran kas 17.000 dengan probabilitas 0,10. Usulan investasi T tahun ke-1, aliran kas 11.000 dengan probabilitas 0,10. Aliran kas 12.000 dengan probabilitas 0,30. Aliran kas 12.500 dengan probabilitas 0,20. Aliran kas 13.500 dengan probabilitas 0,40. Tahun kedua usulan invest R, aliran kas mendapatkan 14.500 dengan probabilitas 0,15. Aliran kas 15.000 dengan probabilitas 0,25. Aliran kas 17.000 dengan probabilitas 0,30. Aliran kas 18.000 dengan probabilitas 0,30. Tahun kedua usulan investasi T, aliran kas mendapatkan 16.500 dengan probabilitas 0,25. Aliran kas mendapatkan 17.000 dengan probabilitas 0,25. Aliran kas 18.500 dengan probabilitas 0,40. Aliran kas 20.000 dengan probabilitas 0,10. Dari informasi di atas, hitungan aliran kas proyek investasi R dan T selama umur ekonomisnya, dan hitung pula resiko proyek tersebut. Penyelesaiannya. Pertama, nilai aliran kas yang diharapkan. A. Proyek R. Tahun ke-1, Rp 14.000 dikali dengan 0,20 dari probabilitas, yang mendapatkan hasil 2.800, kemudian 14.500 dikalikan dengan probabilitas 0,30 mendapatkan hasil Rp 4.350. Aliran kas 16.000 dikali dengan probabilitas 0,40 mendapatkan hasil 6.400. Aliran kas 17.000 dikali dengan probabilitas 0,10 mendapatkan 1.700. Kemudian dijumlah, nilai yang diharapkannya mendapatkan 15.200. Tahun kedua, aliran kas 14.500 dikalikan dengan 0,15 mendapatkan 2.175. Aliran kas 15.000 dikali dengan probabilitas 0,25 mendapatkan 3.750. Aliran kas 17.000 dikali dengan 0,30 mendapatkan 5.800. Aliran kas mendapatkan 18.000 dikali probabilitas 0,30 mendapatkan 5.400. Kemudian dijumlah, nilai yang diharapkan mendapatkan 16.425. Kemudian proyek T tahun ke-1,
Aliran kas 11.000 dikali dengan probabilitas 0,10 mendapatkan 1.100. Aliran kas 12.000 dikali dengan 0,30 mendapatkan 3.600. Aliran kas 12.500 dikali 0,20 mendapatkan 2.500. Aliran kas 13.500 dikali 0,40 mendapatkan 5.400. Kemudian dijumlah, nilai yang diharapkan mendapatkan 12.600. Tahun kedua dari proyek T. 16.500 dikali dengan probabilitas 0,25 mendapatkan 4.125. Aliran kas 17.000 dikali dengan probabilitas 0,25 mendapatkan 4.250. Aliran kas 18.500 dikali dengan probabilitas 0,40 mendapatkan 7.400. Aliran kas 20.000 dikali dengan probabilitas 0,10 mendapatkan 2.000. Kemudian dijumlah, nilai yang diharapkan mendapatkan 17.775. Kemudian menghitung deviasi standar aliran kas. A. Deviasi standar aliran kas proyek R. Tahun ke-1 R1 sama dengan 14.000 diambil 15.250 dibagi pangkat 2 dikali 0,2 ditambah 14.000 diambil 15.250 pangkat 2 dikali 0,3 ditambah 16.000 diambil 15.250 pangkat 2 dikali 0,4 ditambah 17.000 diambil 15.250 pangkat 2 dikali 0,10. R1 14.000 diambil 15.250 pangkat 2 menghasilkan 312.500. Kemudian 14.000 diambil 15.250 pangkat 2 mendapatkan 168.750. 16.000 diambil 15.250 pangkat 2 dikali 0,4 kemudian mendapatkan 225.000. 17.000 diambil 15.250 pangkat 2 dikali 0,10 mendapatkan 306.250. R1 sama dengan hasil dari atas mendapatkan 1.012.500. Kemudian disederhanakan mendapat 1.006.000. Tahun kedua R2 14.500 diambil 16.425 pangkat 2 0,15. Kemudian R yang keduanya hasil dari di atas yaitu 555.844. R ke-1 15.000 diambil 16.425 pangkat 2 dikali 0,2. R kedua menghasilkan 507.656. R pertama 17.000 diambil 16.425 pangkat 2 dikali 0,30 mendapatkan 99.188. Kemudian 18.000 diambil 16.425 pangkat 2 dikali 0,30 mendapatkan 744.188. R2 hasil dari di atas yaitu mendapatkan 1.906.876 kemudian disederhanakan menjadi 1.381. Kemudian B. Deviasi standar aliran kas proyek T. Tahun ke-1 T1 11.000 diambil 12.600 pangkat 2 dikali 0,10 ditambah 12.000 diambil 12.600 pangkat 2 dikali 0,30 ditambah 12.500 diambil 12.600 pangkat 2 dikali 0,20
ditambah 13.500 diambil 12.600 pangkat 2 dikali 0,40. Hasil T yang kedua yaitu 11.000 diambil 12.600 pangkat 2 dikali 0,10 mendapatkan 256.000. Kemudian 12.000 diambil 12.600 pangkat 2 dikali 0,30 mendapatkan 108.000. 12.500 diambil 12.600 pangkat 2 dikali 0,20 mendapatkan 2.000. 13.500 diambil 12.600 pangkat 2 dikali 0,40 mendapatkan 324.000. Kemudian 256.000 ditambah 108.000 ditambah 2.000 ditambah 324.000 mendapatkan 690.000. Disederhanakan menjadi 831. Tahun kedua 16.500 diambil 17.775 pangkat 2 dikali 0,25. Kemudian di bawahnya mendapatkan 406.406. 17.000 diambil 17.775 pangkat 2 mendapatkan 150.156. 18.500 diambil 17.775 pangkat 2 dikali 0,40 mendapatkan 210.250. 20.000 diambil 17.775 pangkat 2 dikali 0,10 mendapatkan 495.063. Kemudian hasil dari 406.406 ditambah 150.156 ditambah 210.250 ditambah 495.063 dengan jumlah 1.261.875 disederhanakan 1.123. Kemudian menghitung NPV dari aliran kas proyek return 25% sama dengan 0,25. A. Proyek R yaitu min 20.000 ditambah min 20.000 dibagi 1 ditambah 0,25 kemudian ditambah 15.250 dibagi 1 ditambah 0,25 ditambah 16.425 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 2. Kemudian min 20.000 ditambah 12.200 ditambah 10.512 mendapatkan hasil 22.712. Proyek T. Min 20.000 dibagi 1 ditambah 0,25 ditambah 12.600 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 1 ditambah 17.775 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 2. Kemudian min 20.000 ditambah 10.080 ditambah 11.376 mendapatkan hasil 21.456. Menghitung deviasi standar risiko dari aliran kas. A. Proyek R 1.006 pangkat 2 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 2 min 1 ditambah 1.381 pangkat 2 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 2 dikali 2. R 1.006 pangkat 2 ditambah 1.381 pangkat 2 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 3 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 4. Hasilnya 1.012.036
dikali 0,640 ditambah 1907 161 dikali 0,410 647 1703 ditambah 781 1936. Hasilnya 1.429.639 dan mendapatkan hasil disederhanakan yaitu 1.196. Proyek T mendapatkan hasil 979. Dan kesimpulannya yaitu dari perhitungan di atas diketahui nilai yang diharapkan dari nilai sekarang atau present value aliran kas proyek investasi R adalah Rp 22.712 dengan resiko sebesar Rp 1.196. Sedangkan untuk proyek investasi T, nilai yang diharapkan dari PV adalah Rp 21.456 dengan resiko sebesar 979. Proyek investasi R menghasilkan aliran kas yang diharapkan lebih besar dibandingkan proyek investasi T. Untuk resiko proyek investasi R lebih beresiko dibandingkan proyek T. Pertemuan 11. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan yaitu 17%, sedangkan perkiraan kas masuk biaya yang terjadi sebagai berikut. 1. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar 10.000. 2. Biaya variabel per unit sebesar Rp 3.500. 3. Biaya tetap selain penyusutan Rp 125 juta. 4. Penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu umur proyek 5 tahun. 5. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan 1. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. 2. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%. Penyelesaian. Pertama, membuat tabel yang berisikan keterangan keadaan awal, penjualan naik 10%, variabel naik 20%, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%. Kemudian menghitung NOVV, yaitu min 500 juta ditambah 244 juta dibagi 1 min 1 dibagi 1 ditambah 0,17 dikali 5 dibagi 0,17, yaitu sama dengan min 500 juta ditambah 244 juta dikali 3.199 sama dengan min 500.000 ditambah 780 juta 556.000, kemudian menghasilkan 280.556.000. NVV min 500 juta ditambah 269.800 dibagi 1 min 1 dibagi 1 ditambah 0,17 dikali 5 dibagi 0,17, kemudian mendapatkan hasil 363.90.200. NVV ketiga mendapatkan hasil 429.789.350. Pertemuan 12. PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dengan nilai residu sebesar 100 juta. Dari dana tersebut sebesar 50 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah tahun pertama mendapatkan penjualan 445 juta, tahun kedua mendapatkan 450 juta, tahun ketiga mendapatkan 375 juta, tahun keempat mendapatkan 435 juta, tahun kelima mendapatkan 440 juta, tahun keenam mendapatkan 425 juta penjualan.
Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah biaya variabel sebesar 40% dari penjualan, biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta, biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin, pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek, B. Accounting rate of return, C. payback period, D. P1, E. NPV, F. IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Penyelesaian investasi sebesar F 750 juta terdiri dari modal kerja 50 juta dan modal 700 juta. Penyusutan 700 juta diambil 100 juta dibagi 6 tahun, mendapatkan hasil 100 juta per tahun. Perhitungan aliran kas neto proceed dalam rupiah. A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Membuat tabel yang berisikan keterangan tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima sampai tahun ke-6. Kemudian metode accounting rate of return atau ARR, yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Kemudian mendapatkan hasil 0,1722 dibulatkan menjadi 17,22%. Tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, maka rencana mutasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena ARR 17,22% lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. C. Metode payback period. Investasi 750 juta, kas bersih tahun 1 179 juta 200 diambil mendapatkan hasil 570 juta 800. Kemudian ditambah dengan tahun kedua 181 juta diambil mendapatkan hasil 389 juta 800 ribu. Kemudian ditambah dengan kas bersih tahun ketiga 154 juta diambil mendapatkan hasil 235 juta 800 ribu. Kas bersih tahun keempat 175 juta 600 ribu diambil mendapatkan hasil 60 juta 200 ribu. Kemudian tahun kelima 60 juta 200 ribu dibagi 177 juta 400 ribu dikali 12 bulan, yaitu mendapatkan hasil 4,07. Maka proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun. D. Metode net present value. Membuat tabel yang berisikan tahun kas bersih DR 0,18, PV kas 0,18, DF 0,3, VV kas 0,3. Kemudian VV kas mendapatkan hasil 662.979.600 dan 491.014.489. Investasi mendapatkan 750 juta dan 750 juta. NFV mendapatkan min 87 juta 20.400 dan min 258 juta 985.511. NVV min 87 juta 0,020.400 lebih kecil dari 0, maka proyek tidak layak dilaksanakan. E. Metode Profitability Index VI 662.979.600 dibagi 750 juta, maka mendapatkan hasil 0,883. PP proyek tidak layak dilaksanakan. F. Metode Internal of Return IRR 18%. 18% ditambah min 87 juta 20.400 dibagi 662 juta 979.600
diambil 491.014.489 dikali 30% diambil 18%. Maka 18% ditambah min 50,60% dikali 12%. 18% ditambah min 6,070% sama dengan 11,928%. IRR 30%. 30% ditambah min 258.985.511 dibagi 662.979.600 diambil 451.014.489 kemudian dikali 30% diambil 18%. Maka 30% ditambah min 150,60% dikali 12%. 30% ditambah min 18,072% sama dengan 11,928%. Selanjutnya pertemuan 16. PT Sanjaya dalam memenuhi sumber daya investasinya yang menghabiskan dana sebesar 800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah: A. Obligasi Rp 200 juta. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200 juta per lembar dengan biaya 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar, pajak 30%. B. Saham preferen sebesar 160 juta. Saham preferen dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembar, biaya emisi sebesar 250 per lembar. C. Saham biasa sebesar 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Diminta: A. Menghitung biaya modal individual. B. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Penyelesaian: A. Biaya modal secara individual. KD sama dengan bunga 1 tahun 200.000 dikali 20% mendapatkan hasil 40.000. Maka KD 1 ditambah N min diambil NB dibagi N, kemudian dibagi NB ditambah N dibagi 2. Maka 40.000 ditambah 200 diambil 185.000 dibagi 5 dibagi 185.000 ditambah 200 dibagi 2. Maka mendapatkan hasil 0,2234 atau 22,34%. Selanjutnya disesuaikan dengan tingkat pajak. K1 sama dengan KD atau 1 di min T. Kemudian KD 0,2234. 1 diambil 0,30 mendapatkan hasil 0,1564 atau 15,64%. Biaya modal saham preferen KV DV dibagi VO. DP mendapatkan 1.800 dan VO-nya 12.500 diambil 250, maka DP 1.800 dibagi PO 12.250 mendapatkan hasil 0,1469 dibulatkan menjadi 0,1470 atau 14,70%. Biaya modal saham biasa KE DI dibagi VO ditambah 9 sama dengan 1.250 dibagi 9.000 ditambah 4%. Maka mendapatkan hasil 0,1718 atau 17,18%. Biaya modal rata-rata tertimbang membuat tabel yang berisikan sumber dana, jumlah dana, proporsi biaya modal, dan biaya tertimbang. Obligasi
Jumlah dana 200 juta dengan proporsi 25% dan biaya modal 15,64%, biaya tertimbang 3,91%. Sumber dana saham preferen dengan jumlah dana 160 juta, proporsi 20%, biaya modal 14,70%, biaya tertimbang 2,94%. Sumber dana saham biaya 440 juta dengan proporsi 55% dan biaya modal 17,89%, biaya tertimbang 9,83%. Maka dari jumlah dana mendapatkan 800 juta dan jumlah biaya tertimbang 16,68%. Jadi, biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbang adalah 16,68%. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.